di sini Bang. Sampai di batu masjid. Ini batu masjid. Ini batu masjidnya. Konon menurut cerita orang tua, di batu ini ada penunggunya, bisa dikatakan seperti itulah, seorang haji. Ini kata cerita-cerita sesepuh, seorang haji di sini. Dia bertugas untuk menjaga, ya, kalau ada yang hanyut di sungai ini, katanya tidak akan lewat dari batu ini, tidak akan lewat ke sana. Jadi, dan setahu saya memang selama saya tahu belum ada yang hanyut lewat dari batu ini. Memang sudah saya 2 kali saksikan, yang laki-laki 1 dulu, mungkin 30 tahun yang lalu, yang perempuan 1, semuanya tidak ada yang lewat ke sini. Yang 1 di atas, nanti saya tunjukin tempatnya. Yang 1 malah lebih dari sana lagi, di atas curug, tidak nyampe ke sini. Nah, itu fakta-faktanya yang unik gitu. Ternyata nggak ada yang nyampe lewat ke sana yang hanyut gitu. Ya wallahu alam itu benar atau tidak, bahwa di sini ada Pak Haji yang bertugas. Ya itu wallahu alam, itu cerita orang tua dulu. Ya selebihnya mungkin karena Allah Subhanahu wa taala juga yang memberi memberi suatu kelebihannya. Dan itu kita tidak tahu. Yang jelas seperti itu, ada cerita batu masjid di Curug ini mempunyai cerita sedikit misteri atau mungkin riwayat, tidak tahu saya. Yang saya dengar seperti itu, ada seorang haji yang di sini bertugas untuk menjaga supaya kalau ada orang yang hanyut di sungai ini tidak lepas ke sana. Dan itu wallahu alam. Nah, ini batunya. Kalau teman-teman ada yang wisata ke Curug Luhur, silakan turun ke bawah. Dan ini posisi batu ada di unak 3 paling bawah, posisi batu masjid. Nah, ini kan ada, nah ini disebutnya kalau di sini unak 1, lewi kalau istilah Sunda ya. Ini unak 3. Di atas unak 2, atasnya lagi di seperti curug itu ada kubangan kecil, dan itu unak 1. Jadi seperti ceritanya. Ini curug ini lumayan indah, apalagi kalau airnya besar. Nah, silakan yang ingin lihat lebih dekat, boleh datang ke sini. Dan cerita sedikit sudah disampaikan untuk keberadaan batu masjidnya. Ini untuk infonya. Barangkali mau berfoto selfie di sini bisa. Nah, karena ini cerita dari dulu seperti itu yang saya tahu, dan faktanya memang saya belum menyaksikan orang hanyut di sini. Sudah 2 lewat dari sini. Semuanya sebelum batu ini sudah tertahan. Wallahu alam, mungkin ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hingga terjadi hal seperti itu. Kita juga tidak tahu. Ini di belakang ada teman saya, Bang Andri, ikut selfie di sana di batu masjid. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan nanti kita akan ke sana untuk menunjukkan di mana tempat dulu yang pernah hanyut berhentinya gitu, hingga nyampe ke sini. Nah, itu curugnya. Nah, itu kisah batu masjidnya sudah saya bahas. Nah, ini yang ingin lebih jelas, ingin melihat lebih dekat dengan batu masjid, silakan datang ke wisata Curug Luhur yang ada di Desa Suakarya. Desa Suakarya dan Kedalaman ini, perbatasan. Ini sudah cukup lumayan terkenal Curug Luhur. Ya mungkin ada kisah-kisah seperti ini belum banyak tahu. Nah, ini saya informasikan. Percaya dan tidaknya itu
menjadi hak masing-masing. Yang jelas di sini kita punya cerita. Oke, nanti kita ke atas, kita tunjukin di mana posisi dulu mayat yang hanyut berhenti. Capek ternyata. Kita udah nyampe lagi di Unak 2. Kita lumayan capek juga ya. Andri capek? Capek bro. Kita udah nyampe lagi ke Unak 2 ini. Tadi kita dari bawah, kita naik lagi ke sini untuk menunjukkan tempat. Nah, ini Unak 2. Unak 3-nya ada di sebelah sana. Nah, di sini ada, kalau kita naik ke atas, di sini ada comblang kecil. Nah, itu namanya kira-kira ini nih. Nah, di sini posisinya. Ini ya, ini posisinya. Itu ada lewi kalau bahasa Sundanya, apa itu bahasa Indonesianya. Nah, itu satu, yang ini 2. Yang 3-nya yang ada batu masjidnya yang tadi kita lihat dari atas, ya itu dia. Nah, itu dia Unak 3 ya, dari itu batu masjidnya tertutup sedikit. Nah, itu terlihat batu masjidnya. Jadi Curug Luhur ini mempunyai 3 undakan ya. Ini ketiga, ini ke-1, dan satu lagi di atas, tuh, kecil yang di atas. Nah teman-teman, tadi kita cerita tentang yang hanyut di sungai ini tidak pernah lewat dari batu masjid, karena cerita orang tua udah saya tadi kupas tentang ada penjaga di batu masjid, seorang haji, namanya saya nggak tahu, yang tugasnya menjaga kalau ada yang hanyut itu, dijaga tidak sampai lewat ke sana, ke Muara Cikarang. Nah dulu waktu 35 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu pernah namanya Pak Harun hanyut dari sana jauh, dan setelah 2 hari dicari, alhamdulillah ketemu di sini nih, sekitar sini. Dulu di sini ada pohon kelapanya yang masuk ke bawah, cuma sekarang udah nggak ada, mungkin udah lepas lagi, pohon kelapanya udah hanyut. Dulu di sini ada pohon kelapa masuk. Nah setelah 2 hari orang mencari yang hanyut, saya ingat kakek saya itu kelapanya digini-gini pakai kaki. Nah diuglek-uglek pakai kaki gitu. Nah ternyata setelah beberapa lama keluar dari bawah air itu mayat yang hanyut itu. Jadi dulu paling jauh yang hanyut di sungai ini setahu saya nyampe sini, nyampe Unak 2. Jadi tidak lewat ke sana, ke Muara, tidak lewat batu masjid, nyampe di sini. Ini yang laki. Yang satu lagi ada wanita, ibu-ibu, malah jauh di sana di bendungan, di gangsanya, di bendungan. Nanti insya Allah saya jalan ke sana, kita tunjukkan yang satu lagi. Jadi ya wallahu alam, tapi faktanya belum ada setahu saya yang hanyut, orang yang hanyut di sungai ini lewat dari batu masjid. Itu ceritanya tentang sebagian Curug Luhur yang saya tahu. Ada satu cerita misteri seperti itu, ya wallahu alam kebenarannya. Ya mungkin hanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua bisa terjadi. Oh kita nanti, weh, Mang Andre lagi ngapain? Mang Andre lagi di sana. Baik. Nanti kita jalan lagi ke atas, pulang langsung ke bendungan, kita tunjukin di mana tempat mayat yang hanyut itu satu lagi terdampar. Malah itu lebih sana lagi, tidak nyampe ke sini. Ini paling yang
satunya nyampe di sini, tidak sampai lewat Batu Masjid. Oke, woi, mantap. Kecapean sampai segininya. Ini salah satu kolam yang ada di Curug Luhur, di atas Curug Luhur, di atasnya. Dan ini dulu kita pakai mandi-mandi di sini bersama teman-teman. Ini enak untuk dipakai mandi. Dalamnya nggak seberapa, tapi lumayan lah untuk berenang-renang dan airnya bersih. Dulu ini favorit saya di sini, ngebak-ngebak, bermain-main air di sini sama teman-teman. Oke. Kita udah nyampe ke Bendungan Cigasanya. Ternyata lagi diperbaiki, teman-teman. Nah, ini dari Curug Luhur nanti kita jalan nyampe ke sini nih. Ternyata ada perbaikan. Lagi ada perbaikan saluran air. Nah, di sini teman-teman, dulu yang hanyut itu satu lagi yang ibu-ibu di situ nyangkutnya tidak nyampe ke sana, ke curug. Nah, tadi saya udah bilang yang satunya nyampe ke curug, yang satunya lagi malah lebih jauh dari curug. Di sini dulu nyangkutnya. Ini dulu tidak seperti ini ya. Ini sekarang ada perbaikan karena ini udah beberapa puluh tahun yang lalu. Dulu ini spot saya mancing nih. Di sini dulu ada pohon bungur. Ini muara dari Sungai Cikamundi. Sini dulu dalam. Sana juga bagus. Sekarang banyak berubah dan sangat udah hilanglah keindahannya. Mungkin karena dari tadinya pembalakan hutan di hulu sana, airnya ketika hujan turun tanah ke sini semua, jadi sungainya jadi dangkal seperti ini. Ini malah lebih ada perbaikan ini seperti ini. Sekarang lagi ada proyek perbaikan irigasi. Cuma sungainya udah tidak seindah dulu memang. Nah dulu ketika ada yang hanyut itu satu lagi nyangkut di sini.
ibu-ibu dulu. Jadi kita sambungan dari tadi yang batu masjid itu. Ini sungainya dari Curug Luhur sebelah sininya. Masih sungai yang jatuhnya ke Curug Luhur. Nah, yang hanyutnya satu nyangkut di sini, yang tadi satu lagi yang laki-laki nyampe di Punak 2. Jadi belum pernah ada yang lewat batu masjid. Setahu saya seperti itu. Wallahu alam, mungkin ada yang usianya di atas saya, ada yang tahu, ada yang, tapi ya yang saya tahu seperti itu, belum ada yang lewat ke Muara Cikarang. Intinya sebelum batu masjid yang hanyut itu sudah nyangkut. Ya mungkin perjalanan kita kali ini mengungkap sedikit misteri Curug Luhur. Mungkin sampai di sini, dan mungkin nanti kita bisa cari ada cerita-cerita yang lain lagi. Mungkin penonton ada yang punya cerita seperti yang saya ceritakan ini, atau suatu tempat yang punya cerita, silakan komen di kolom komentar. Nanti kita bisa sama-sama ungkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.